Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dan penikmat kurma 1446 Hijriah rahimakumullah. Sebentar lagi kita kaum muslimin akan mendapatkan satu bulan, yakni adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, di mana pada bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah, salah satu daripada kewajiban di dalam syariat Islam. Kewajiban berpuasa ini diembankan kepada setiap pribadi muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pecinta dan penikmat kurma rahimakumullah, melihat kondisi saat ini sungguh sangat menyedihkan, terutama kita sebagai seorang muslim, sebagai insan yang beriman, melihat kondisi keadaan di sekitar kita sungguh sangat menyedihkan. Banyak kezaliman, banyak kemungkaran dan kemaksiatan yang dipertontonkan kepada kita. Di antaranya banyaknya anak-anak remaja yang sudah tidak lagi mempunyai etika dalam kehidupan, pergaulan bebas, kemudian minuman-minuman keras dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ini sangat menyedihkan kepada kita sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita jauh-jauh sebelumnya. Beliau mengingatkan kepada kita kaum muslimin, yang mana kemungkaran yang kita lihat, yang kita persaksikan hari ini adalah tugas kita sebagai seorang muslim untuk merubah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aita munkaran falyughayyir biyadihi." Apabila kalian melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah. Nah, ini adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Kemungkaran, kezaliman, dan kemaksiatan yang hari ini terjadi di sekitar kita, bahkan kemungkaran yang terjadi hari ini sangat sistematis. Nah, ini adalah merupakan PR bagi kita sebagai seorang muslim, merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk merubah kondisi yang seperti ini, kondisi yang sangat merusak terhadap generasi-generasi kita, generasi-generasi muslim yang akan membawa kepada sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, faktanya pada hari ini, kita sungguh sangat miris dengan kondisi-kondisi ini. Jika sekiranya kita kaum muslimin mempunyai pribadi-pribadi yang takwa, maka akan melahirkan manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang mempunyai kredibilitas yang tinggi dan mempunyai moral dan akhlak yang tinggi. Pecinta kurma rahimakumullah, Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita pentingnya sebuah ketakwaan. Takwa yang akan kita raih merupakan sebuah cita-cita kita sebagai seorang muslim. Bahkan seluruh manusia mengharapkan
yang namanya takwa. Sebab dengan takwa ini akan membawa manusia kepada kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan janji kepada kita, jika sekiranya kaum muslimin, penduduk suatu negeri, mempunyai keimanan dan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan. Allah akan memberikan sebuah kemudahan kepada kaum muslimin. Allah akan memberikan keberkahan kepada kaum muslimin. Bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi kepada seluruh alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu fa akhadna bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Tetapi sekiranya manusia fa akhadna bima kanu yaksibun, mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan memberikan suatu azab kepada kaum itu sendiri. Pecinta dan penikmat kurma 1446 Hijriah rahimakumullah. Sungguh sangat menyenangkan kalau negeri ini menerapkan sistem-sistem Islam, menerapkan syariat Islam di dalam sendi-sendi kehidupan, baik dalam urusan pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara. Dan ini merupakan sebuah janji Allah kepada kita kaum muslimin. Allah akan memberikan barakah dari langit dan bumi. Tetapi jika sekiranya kita mendustakan ayat Allah, Allah akan memberikan ancaman, yakni adalah azab. Hari ini kita menyaksikan banyak bala bencana yang terjadi, banyak musibah-musibah yang terjadi, baik kita secara pribadi, secara bernegara. Ini banyak sekali bala bencana yang kita saksikan di hadapan kita. Ini tidak lain karena akibat kita jauh dari Allah, tidak menjadikan Islam sebagai solusi dalam kehidupan. Ikhwanullah rahimakumullah, pencinta dan penikmat kurma yang berbahagia. Mudah-mudahan puasa pada tahun ini akan membawa ibadah kita, membawa kehidupan kita menjadi lebih berkah, menjadi lebih baik, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam ayat Quran yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah akan memberikan solusi kehidupan kita, lebih-lebih kita sebagai seorang muslim, untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Karena pada hakikatnya kita melaksanakan ibadah puasa, inti daripada pelaksanaan puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Kira-kira apa yang saya sampaikan pada kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk pribadi saya. Dan ana akhiri pada kesempatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.